Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Sandi Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, dan juga para penonton sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga saat ini, sehingga kita semua dapat beraktivitas, menonton video ini dengan baik, dan saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel, dengan NIM 240601211300062 dari jurusan Informatika, kelas B, Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek pembuatan Smart Rainfall Measurement System yang menggunakan LCD dan juga ultrasonic sensor dengan menggunakan aplikasi Tinkercad sebagai sarana untuk membuat rangkaiannya. Tetapi, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai tahap pembuatan piranti dengan menggunakan Tinkercad, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek yang saya buat. Proyek Smart Rainfall Measurement System adalah proyek untuk mengukur banyaknya curah hujan yang ada di suatu daerah dengan menggunakan penampung atau yang biasa kita sebut sebagai rain gauge. Berikut adalah gambar rain gauge sederhana yang belum terintegrasi dengan teknologi apapun. Jadi ngomongnya masih mekanik lah. Nah, fungsi dari rain gauge ini adalah mencatat secara otomatis jumlah air hujan yang tertampung dengan cara mengukur ketinggian dari air yang ditampung di rain gauge dengan menggunakan sensor ultrasonik yang hasilnya akan ditampilkan pada LCD yang tersedia. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit mengenai gambaran proyek yang akan saya buat, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan sensor dan juga rangkaiannya di Tinkercad. Yang pertama, kita harus buka website Tinkercad dan login sesuai dengan akun masing-masing. Di sini saya sudah login dengan akun saya sendiri. Lalu, bisa kita buat sirkuit baru dengan cara klik New Circuit. Lalu, setelah workspace-nya sudah tersedia, kita bisa langsung saja rubah nama sistemnya menjadi Smart Rainfall Measurement System. Oke, setelah nama projectnya sudah kita rubah, bisa kita langsung masukkan komponen-komponen utama yang harus ada di workspace ini agar dapat berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama ada Arduino. Yang kita gunakan adalah Arduino Uno R3. Kita taruh di sebelah kiri atas. Lalu ada breadboard. Kita taruh di sebelah kanan atas. Lalu yang ketiga ada komponen ultrasonic sensor. Kita menggunakan yang memiliki 4 pin yang berwarna biru yang ada di bawah ini. Lalu komponen utama yang terakhir, kita membutuhkan LCD screen. Kita menggunakan LCD 16x2. Oke, 4 komponen utama sudah tersedia di workspace. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari setiap komponen utama yang ada di sini. Yang pertama, yang ada di kiri atas, yang ada tulisan Arduino Uno, yaitu yang ini. Nah, Arduino Uno adalah microcontroller yang berfungsi untuk mengendalikan komponen elektronik lain dan untuk menyiapkan program atau coding atau perintah supaya sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa diibaratkan kalau misalnya Arduino ini adalah komputer kecil yang ada dalam rangkaian ini. Lalu yang ada di kanan atas yang berwarna putih ini atau kita sebut breadboard, fungsinya adalah tempat untuk menyambungkan rangkaian listrik yang ingin kita pakai secara sementara untuk tujuan prototyping. Lalu yang ada di kiri bawah, yang ini adalah ultrasonic sensor yang berfungsi untuk mengukur ketinggian air hujan yang tertampur di rain gauge.
Nah, lalu untuk yang komponen terakhir yang ada di kanan bawah, itu adalah LCD screen 16x2 yang berfungsi untuk membaca dan menampilkan hasil dari ultrasonic sensor. Oke, 4 komponen utama sudah tersedia di workspace. Kita akan membuat rangkaian listriknya. Yang pertama adalah membuat koneksi untuk ground dan juga power supply pada Arduino yang kita sambungkan ke breadboard. Yang pertama, ground, kita sambungkan, ini adalah ground nih, dari Arduino. Kita bikin rangkaiannya, lalu kita sambungkan ke arus negatif. Bisa kita rubah warna kabelnya menjadi hitam agar lebih mudah dibedakan. Lalu untuk yang power supply 5 volt bisa kita sambung ke bagian positif. Dan kita bisa rubah warna kabelnya menjadi warna merah agar lebih mudah dibedakan. Untuk di sini semua yang masuk ke dalam arus negatif akan saya ubah kabelnya menjadi warna hitam, dan juga yang masuk ke ke arus positif akan saya rubah kabelnya menjadi warna merah agar lebih mudah dibedakan. Nah, apa sih gunanya pin ground ini yang ada di sini yang saya tunjuk sekarang? Nah, pin ground ini bertujuan untuk meniadakan beda potensial arus listrik yang biasanya itu bernilai 0 volt dan juga untuk menghubungkan ke sirkuit. Dan juga yang 5V ini, yang kabel warna merah, bertujuan untuk memasok daya sebesar 5 volt. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyambungkan kabel yang di sini, kita bisa merotate ultrasonic sensornya agar pinnya itu bisa lebih mudah dihubungkan. Lalu kita juga bisa menghubungkan breadboard yang ada di atas dan minus plus yang ada di atas ke bawah agar lebih mudah untuk penyambungannya. Dengan yang minus memiliki kabel warna hitam dan juga plus memiliki kabel warna merah. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita sudah memutar sensor ultrasonic, kita akan menghubungkan ground sensor dengan ground Arduino. Ini adalah ground sensor. Kita hubungkan ke ground Arduino. Oke, setelah kita gabungkan, bisa kita ubah kabelnya menjadi warna hitam agar lebih mudah dibedakan. Lalu untuk pin VCC yang ada di sini nih, power VCC, kita masukkan ke pin breadboard positif dengan kita ubah kabelnya menjadi warna merah. Nah, setelah kita hubungkan ini, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai VCC. VCC itu adalah tegangan pada kaki konektor yang berarus positif. Nah, jadi kita masukkan ke arus positif juga pada breadboard. Nah, lalu langkah selanjutnya, kita akan menghubungkan echo dan juga trigger. Ini pin echo dan juga pin trigger yang ada pada sensor ke pin PMW yang ada pada Arduino. Yang biasa itu ditandai dengan kayak nomor yang ada di bagian sini, di bagian atas. Nomornya itu ada kayak strip. Nah, yang di stripnya itu adalah pin PMW. Digital pin PMW. Dengan urutan echo kita masukkan ke pin nomor 10. Dan juga trigger pin kita masukkan ke nomor 9. Untuk memudahkan, kita bisa ganti warnanya menjadi warna oranye. Oke, setelah terhubung, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan LCD ground ke ground negatif breadboard. Ini ground dari, ntar saya perbaiki agar lebih rapi.
ground ke negatif dengan warna hitam. Dan juga VCC yang ada di LCD ke breadboard negatif. Ini VCC power yang ada di LCD. Kita ubah negatif dengan kabel warna merah. Lalu setelah itu kita sambungkan pin V0 ini kontras ke bagian negatif dengan kabel warna hitam. Lalu kita masukkan register. Ini register yang ada di LCD. Kita masukkan ke dalam register pin 8. Bisa kita ubah warnanya agar lebih mudah dibedakan dengan warna pink. Kita masukkan ke Arduino ke digital pin 8. Lalu kita masukkan read and write pin ke negatif dengan kabel warna hitam. Lalu kita masukkan enable pin ke digital pin nomor 7. Ini enable. Kita masukkan lagi ke digital pin nomor 7. Dengan warna pink juga. Bentar saya perbagus agar mudah dilihat. Kita masukkan ke pin nomor 7. Digital pin nomor 7. Lalu selanjutnya kita masukkan pin DB0 sampai DB7 yang dapat dihubungkan ke digital PMW pin, tetapi untuk mengaktifkan LCD kita hanya membutuhkan DB4 sampai DB7. Nih DB4 sampai DB7. DB4, 5, 6, 7. Karena hanya itu yang digunakan untuk mengaktifkan LCD, jadi kita hanya menggunakan itu saja. Kita sambungkan dengan warna pink, dengan warna hijau agar lebih mudah dibedakan. DB4 kita arahkan ke nomor 6. Lalu DB nomor 5 kita arahkan ke nomor 5. Lalu DB6 kita arahkan ke digital pin nomor 4. Lalu DB7 kita arahkan ke pin nomor 3. Oke, mungkin akan jadi seperti ini. Dengan DB4 ke nomor 6, DB5 ke nomor 5, DB6 ke nomor 4, dan DB7 ke nomor 3. Nah, setelah kita sudah menyambungkan keempat pin tersebut, lalu yang terakhir kita akan menyambungkan 2 LED pin, yaitu pin anoda, LED anoda, dan juga LED katoda
Yang anoda itu dihubungkan langsung ke positif dengan resistor. Karena kalau misalnya kita tidak mengurangi tegangan dari yang anoda, maka akan menyebabkan kebakaran pada LCD. Bisa kita rotate dulu. Lalu kita pasangkan kabel lagi ke positif. Seperti ini. LED anoda ke positif. Dan katoda kita hubungkan ke negatif. Katoda bisa kita langsung hubungkan. Oh ya, bisa kita rubah warnanya agar lebih mudah dibedakan. Dengan yang anoda yaitu positif dengan warna merah. Dan yang katoda dengan warna hitam sebagai negatif. Lalu setelah, harusnya ini adalah rangkaian program yang sudah lengkap. Jika saya tidak salah masukkan, ini sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap bagian coding atau program dari rangkaian ini. Bisa kita pencet kodenya. Nah, tetapi karena tidak ada coding bagian LCD pada input dan output, bisa dilihat di sini, tidak ada bagian LCD. Jadi kita tidak bisa menampilkan LCD yang ada pada rangkaian sini. Nah, cara untuk menampilkannya adalah kita harus membuat ulang, yaitu kita buat default. Defaultnya kita buang semua. Lalu, pada bagian input, bisa kita masukkan read temperature sensor pin. Salah, maksud saya yang read ultrasonic distance. Bisa kita buang, oke. Read ultrasonic distance. Bisa kita rubah jadi block dan teks. Oke, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam blok program, kita masukkan ke dalam workspace program yang ingin kita gunakan. Lalu bisa kita ubah trigger pin sesuai dengan pin yang ada di sini, dengan trigger pin nomor 9 ke nomor 9, karena emang tadi trigger itu kita masukkan ke pin nomor 9, lalu echo-nya kita masukin ke nomor 10. Bisa kita lihat trigger pin masuk ke nomor 9 dan juga echo masuk ke nomor 10, digital pin nomor 10. Lalu kita bisa dapat teks seperti ini. Lalu kita kopas. Lalu kita bisa buat kode baru dengan cara mengopas bagian C yang sudah tadi kita buat dengan blok program untuk menampilkan LCD. Lalu kita kopas void loop ke atas, yang bagian ini, yang bagian dalam ini void loop. Bisa kita kopas ke sini. Setelah kita kopas, kita bisa menghapus void loop dan juga void setup. Lalu kita bisa tulis code library untuk LCD screen agar kita bisa gunakan dengan baik. Mohon maaf, salah pencet. Dengan cara kita masukin dulu library-nya. Hashtag include liquidcrystal.h. Oke, library-nya sudah kita include. Lalu kita inisialisasi liquid crystal, harus besar ya pada awal kalimat, karena jika tidak akan jadi error
seperti saat ini, liquid crystal, L-nya harus besar dan C-nya harus besar. Liquid crystal LCD. Lalu kita inisialisasi parameternya dengan memasukkan nomor pin, register, pin enable, dan juga pin yang ada pada DB4 sampai DB7 secara berurutan. Yaitu untuk yang pin register, bisa kita lihat di sini, pin register masuk ke pin nomor 8, register masuk ke pin nomor 8. Ini register masuk ke pin nomor 8. Lalu enable masuk ke pin nomor 7. Enable ke pin nomor 7. Lalu DB4 sampai DB7 secara berurutan masuk ke pin nomor 6, 5, 4, dan 3. Lalu kita bisa buat inisialisasi pada void setup dengan kita tulis lcd.begin. Kita masukkan parameternya 16,2. Karena memang pada LCD yang kita gunakan itu menggunakan 2 baris dan juga 16 kolom. Lalu untuk kode selanjutnya, kita declare nama rain di loop dan kita inisialisasi float rain. Yang pertama kita bisa masukkan inisialisasi nama rain di sini di void loop. Oke, setelah kita inisialisasi, bisa kita buat parameter rain dengan float. Karena tadi kita lihat sini rain-nya itu 0, desimal, jadi kita bisa buat float rain. Oke, setelah kita sudah inisialisasi nama, kita akan membuat kode agar LCD dapat membaca hasil dari curah hujan dengan cara membuat kursor di loop. Di bawah sini, di void loop, bisa kita buat LCD pada baris pertama, LCD set kursor, set kursornya C-nya harus huruf besar karena jika tidak akan error, tidak sesuai dengan library. Kita set parameternya dengan 0,0. Lalu pada baris kedua kita masukkan lcd.print dengan parameternya adalah rainfall. Sebagai kata-katanya. Lalu pada kata yang ketiga, pada baris ketiga kita masukkan lagi LCD set kursor dengan parameter 0,1. Lalu di baris yang terakhir, baris yang keempat, kita buat kode dengan nama LCD print. Lalu kita buat parameternya rain. Seharusnya ini adalah codingan yang sudah benar. Kita coba dulu, simulasikan. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya rainfall-nya itu pada saat kita sudah mulai
simulasi sudah terdapat output dengan rainfall dengan outputnya itu 113. Bisa disamakan dengan ultrasonic sensor yang ada di sini. Ini agak terbalik, tapi kalau misalnya kita lihat itu di sini itu ketinggiannya adalah 113,4 cm sesuai dengan yang ada pada output yang ada di LCD. Bisa juga dirubah inputnya, misalnya bisa kita rubah ketinggiannya menjadi 77,4 cm yang ada di sini, dan inputnya akan menghasilkan kurang lebih sama dengan outputnya akan mengeluarkan kurang lebih sama dengan input yang ada pada ultrasonic sensor, yaitu 77,6. Di sini sama. Nah, ini untuk sebenarnya kita dapat modifikasi sedikit. Misalnya kita bisa rubah pada set kursornya, misalnya menjadi 11,0. Sebentar, oke. Untuk mengubah tampilan dari LCD-nya 11,0. Maka nanti, tulisan atau outputnya itu akan berada di sebelah tulisan rainfall-nya. Tapi akan mengorbankan satu angka di belakang koma. Jadi bisa dirubah sesuai dengan kreativitas kalian. Akan saya kembalikan agar lebih mudah dilihat. Baik, untuk cara kerjanya mungkin pertama kita harus mengukur ketinggian ketinggian yang di sini adalah ketinggian air menggunakan ultrasonic sensor. Bisa kita set ketinggiannya dari sini. Misalnya ketinggian airnya itu adalah 97,6 cm. Maka nanti ultrasonic sensor akan mengirimkan sinyal ke breadboard dan juga Arduino untuk mengeluarkan perintah atau output ke LCD screen dengan nilai yang sama seperti input yang dimasukkan oleh ultrasonic sensor, yaitu di sini 97,6, maka outputnya di LCD screen akan menghasilkan sama 97,6 kurang lebihnya. Mungkin segitu saja kurang lebih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.